Sebelumnya di Lost. Lalu di bagian akhir diperlihatkan bahwa palka misterius yang Mr. Locke dan Boone temukan, di bagian pinggirnya terdapat angka-angka 4, 8, 15, 16, 23, 42. Bikin penasaran bukan? Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Gila Lost Season 1 episode 19. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya masa lalu Mr. Locke ketika ia masih bekerja di sebuah toko mainan. Tampak Mr. Locke yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari sekarang. Hari itu Mr. Locke menyadari ada salah satu seorang pengunjung yang terus memperhatikannya. Mr. Locke yang mengira wanita paruh baya itu membutuhkan bantuan pun segera menghampirinya. Wanita itu lalu menanyakan di mana bola sepak dijual dan Mr. Locke langsung memberitahunya. Sepulang Mr. Locke bekerja, dia melihat jika wanita yang datang ke toko tadi ternyata masih mengikutinya. Menyadari ada sesuatu hal yang aneh, Mr. Locke langsung berlari menyusul wanita tersebut. Dia bahkan tidak memperhatikan sekeliling sampai terjatuh karena tertabrak mobil yang hendak keluar dari parkiran. Untungnya benturan tadi hanya membuatnya sedikit terkejut dan jatuh terjungkal. Mr. Locke kembali bangkit dan berhasil menyusul wanita tadi. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah kafe dan berbincang di sana. Sejak kecil, Mr. Locke dibesarkan di sebuah panti asuhan dan wanita itu mengaku adalah ibu kandungnya Mr. Locke. Namun ketika Mr. Locke menanyakan di mana ayahnya, ibunya berkata jika Mr. Locke lahir tanpa seorang ayah. Tentu saja hal tersebut mustahil untuk bisa Mr. Locke percaya. Sehingga Mr. Locke langsung menyelidiki asal-usulnya tak lama setelah bertemu dengan ibunya. Mr. Locke sekarang tahu jika nama ibunya adalah Emily. Dalam hal ini Emily tak berbohong karena Mr. Locke sudah memastikannya dengan melakukan tes DNA. Akan tetapi ibunya beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa karena mengidap skizofrenia, yaitu sebuah penyakit yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Tapi Emily sepertinya meminum obatnya secara teratur dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Mr. Locke menanyakan tentang ayahnya, kemungkinan ayahnya tersebut tak pernah tahu bahwa Mr. Locke ada. Tapi Mr. Locke tetap ingin tahu. Ia kemudian pergi menemui ayahnya setelah mendapat informasi dari informannya tersebut. Setelah keduanya bertemu, suasana terasa sedikit canggung, tapi keduanya bisa berbicara dengan baik selayaknya dua pria dewasa tanpa perasaan emosional yang berlebih. Keduanya berbincang hal yang ringan termasuk membicarakan tentang Emily. Ayahnya kemudian mengajak Mr. Locke untuk pergi berburu dan Mr. Locke menyetujuinya dengan senang hati. Setelah beberapa kali pergi berburu bersama, hubungan keduanya kini menjadi semakin dekat. Mr. Locke pun baru mengetahui jika sebelah ginjal ayahnya telah rusak dan membutuhkan seorang pendonor. Untuk sementara, kondisi ayahnya masih stabil karena menjalani cuci darah beberapa waktu sekali. Singkat cerita, Mr. Locke memilih untuk mendonorkan sebelah ginjalnya untuk ayahnya. Tetapi setelah menjalani operasi, ayahnya pergi begitu saja dan tak bisa lagi ditemui. Ternyata hal ini sudah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya Mr. Locke membutuhkan pendonor, sedangkan Emily memanfaatkan Mr. Locke untuk mendapatkan uang dari ginjal yang telah ia berikan kepada mantan suaminya itu. Yang satu butuh pendonor ginjal, yang satu lagi butuh uang. Dimanfaatkanlah itu Mr. Locke, waduh. Mr. Locke sangat marah, kecewa dan sedih. Perasaannya bercampur aduk setelah ia dikhianati, dibohongi dan dimanfaatkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Malang sekali Mr. Locke.
Kembali ke masa sekarang, sudah lebih dari 2 minggu semenjak Mr. Locke dan Boone berhasil menemukan lubang Palka. Tak terhitung berapa kali mereka gagal untuk membukanya, tetapi Mr. Locke tidak kehabisan akal. Mereka membuat sebuah ketapel atau pelontar raksasa yang akan digunakan untuk memecahkan kaca pada lubang Palka. Sayangnya usaha itu kembali gagal, hingga membuat Mr. Locke merasa frustasi. Dia tak mengira jika kacanya ternyata sangat keras dan mampu bertahan dari pukulan pelontar tadi. Namun saat Mr. Locke sedang ambek-ambekan, Boone mendekati dan memberitahunya jika kakinya Mr. Locke terluka. Pria itu dengan tampang tenang mencabut serpihan di kakinya, seakan itu bukan apa-apa. Karena Mr. Locke tidak merasakannya. Your leg, man. You okay? Pada malam hari, Mr. Locke baru selesai mengobati luka di kakinya. Tetapi setelah kejadian tadi siang, Mr. Locke sadar bahwa kakinya kembali terasa mati rasa. Kakinya terasa kebal sekalipun Mr. Locke menusukkan sebuah jarum di kedua kakinya. Keesokan harinya, Mr. Locke dan Boone berdebat tentang pelontar mereka yang gagal. Mr. Locke berpikir pelontarnya belum cukup kuat dan ia akan membuat yang baru. Tetapi Boone yang sudah putus asa menganggap usaha mereka hanya sia-sia. Meskipun mengatakan hal itu, Mr. Locke tetap pada pendiriannya bahwa pulau itu akan menunjukkan jalan bagi mereka. Namun Boone tidak percaya dan mulai meragukan perkataan Mr. Locke. Ketika mereka tengah adu mulut, tiba-tiba saja Mr. Locke melihat sebuah pesawat yang jatuh. Lalu Boone berubah dan tampak berlumuran darah. Mr. Locke langsung terbangun dan ternyata kejadian yang dialaminya barusan hanyalah sebuah mimpi. Setelah mengalami mimpi itu, pagi-pagi sekali Mr. Locke langsung membangunkan Boone dan mengajaknya pergi. Ternyata Mr. Locke mengajak Boone untuk kembali ke tempat lubang Palka berada. Di sana Mr. Locke menceritakan tentang mimpinya dan meyakini mimpi tersebut adalah sebuah pertanda. Boone awalnya merasa ragu. Namun saat Mr. Locke menanyakan siapakah Teresa yang Boone katakan di mimpinya, membuat Boone sangat terkejut dan memilih untuk mengikuti kemauan Mr. Locke. Dari mana Mr. Locke bisa tahu nama Teresa? Padahal aku tak pernah menceritakannya, batin Boone. Saat keduanya tengah dalam perjalanan mencari pesawat jatuh dalam mimpinya Mr. Locke, tiba-tiba saja Mr. Locke terjatuh, namun bisa langsung kembali bangun. Tak jauh dari sana, Mr. Locke menemukan sebuah kalung yang tersangkut di sebuah pohon. Dan tak lama kemudian jatuhlah sebuah mayat dari atas mereka. Mereka langsung menggeledah barang-barang yang terdapat dari mayat itu dan Mr. Locke mendapatkan sebuah pistol darinya. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi Mr. Locke kembali terjatuh dan sekarang ia kesulitan untuk kembali bangun. Mr. Locke kemudian mengaku pada Boone tentang kondisinya yang lumpuh selama 4 tahun terakhir. Mr. Locke percaya setelah ia berada di pulau itu, pulau tersebut sudah menyembuhkannya. Tapi sekarang ia tak mengerti alasan mengapa pulau ini berniat merenggut kesembuhannya kembali. Meski keadaan Mr. Locke yang seperti itu, Mr. Locke tetap bersikeras untuk melanjutkan pencarian sehingga Boone harus membantu memapahnya berjalan. Mereka lalu beristirahat sejenak karena kelelahan. Boone lalu bercerita tentang Teresa yang adalah pengasuhnya ketika kecil. Saat itu tulang leher Teresa patah akibat kecelakaan yaitu terjatuh dari tangga. Setelah mendengar cerita Boone, Mr. Locke malah tertawa hingga membuat Boone sedikit kesal. Namun Mr. Locke langsung menunjuk ke arah belakang Boone dan ternyata di atas sana ada sebuah pesawat jatuh yang tersangkut di atas pohon. Entah ini semua keajaiban atau hanya kebetulan. Yang jelas mereka sangat senang karena berhasil menemukan apa yang mereka cari. Keadaan Mr. Locke yang sekarang tak memungkinkannya bisa memanjat ke atas.
Sangat penting bagi keduanya untuk bisa tahu hal apa yang ada di dalam pesawat tersebut, sehingga Mr. Locke menyuruh Boone untuk pergi ke atas sana. Pesawat tersebut berada di ujung tebing dan tersangkut pohon di bawahnya. Sejujurnya sangat berbahaya bagi Boone untuk masuk ke sana mengingat posisinya yang tak stabil. Dan benar saja tak lama setelah Boone berhasil masuk ke dalam, pesawatnya mulai terguncang. Walau begitu Boone tetap bertahan di sana meski harus menelan rasa kecewa karena di dalamnya hanya terdapat puluhan narkoba yang diselundupkan di sebuah patung. Juga ada satu mayat manusia di sana, guys. Melihat pesawatnya semakin miring, Mr. Locke sangat khawatir dan menyuruh Boone untuk segera keluar. Tapi Boone tak menurutinya karena tak disangka-sangka. Radio yang terdapat di pesawat masih berfungsi hingga Boone tampaknya bisa berbicara dengan seseorang dan mencoba meminta bantuan. Mr. Locke terus meneriaki Boone untuk keluar dari pesawat itu. Lalu, We're survivors of the crash of Oceanic Boone, Flight get out! 81. Can you hear me? Repeat your train. melihat itu, Mr. Locke berusaha sekuat tenaga untuk berdiri demi menolong Boone. Mr. Locke berhasil mengeluarkan Boone dari pesawat, walau sangat disayangkan. Boone harus mengalami luka yang sangat parah karena kejadian itu. Boone yang berlumuran darah seperti pada mimpinya Mr. Locke. Lalu scene beralih. James yang belakangan ini merasa sakit kepala mencoba meminta bantuan Sun Hua untuk memberikannya obat herbal. Tetapi obat itu tidak bekerja seperti halnya aspirin yang sering James konsumsi. Kate yang merasa khawatir setelah melihat itu, segeralah meminta Jack untuk meminta bantuannya. Jack sama sekali tidak keberatan untuk membantu. Namun terakhir kali ketika ia mengobati James, dia hanya mendapatkan cibiran dan hal itu membuat Jack cukup jengkel. Jack yang merasa tak enak menolak permintaan Kate langsung pergi untuk menemui James. Sama seperti halnya pertemuan mereka terakhir kali, James tetap saja bersikap menyebalkan membuat Jack memilih untuk pergi saja. Namun karena James tak tahan dengan sakit kepala yang dirasakannya, ia pun berusaha menahan egonya sendiri untuk berkonsultasi pada Jack. James berpikir mengidap tumor otak karena dulu pamannya memiliki penyakit itu. Bisa saja penyakit tumor tersebut menurun padanya. Jack tidak bisa langsung mendiagnosa hanya dari penjelasan dari James. Maka dari itu, Jack menawarinya untuk melakukan beberapa tes. Setelah Jack telah selesai melakukan pemeriksaan pada James, ia mengatakan pada Kate kalau James mengalami rabun dekat. Kemungkinan aktivitas James yang sering menghabiskan waktu dengan membaca buku memberatkan kinerja matanya sehingga muncul rasa sakit di kepala. James membutuhkan sebuah kacamata, karena itu Jack membawa beberapa kacamata untuk James coba. Tapi belum ada kacamata yang cocok. Untungnya berkat bantuan dari Said dan dengan sedikit perbaikan, James bisa mendapatkan kacamata yang tepat meski harus mendapatkan ledekan karena tampilannya. Someone steamrolled Harry Potter. Singkat cerita, Mr. Locke sampai ke gua sembari menggendong Boone yang terluka. Dia berkata jika Boone terjatuh dari tebing ketika mereka sedang pergi berburu. Saat Jack baru saja mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk menghentikan pendarahan, Mr. Locke sudah menghilang begitu saja. Ternyata Mr. Locke pergi ke lubang Palka dan ia tampak menangis sendirian di sana. Namun tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari dalam lubang Palka tersebut, membuat Mr. Locke tampak sangat tercengang. Cahaya apakah itu? Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.